Halo semuanya, and welcome back to my channel. Pada video hari ini, saya akan menceritakan pengalaman saya membeli Saramonic Blink 500 Pro. Dan setelah saya pakai lebih kurang hampir 1,5 tahun, itu satu layar TX dan juga satu layar RX-nya itu mati. Nah, sebelum saya melanjutkan cerita saya, disclaimer dulu ya. Unit Saramonic yang saya beli ini itu adalah mungkin unit batch awal-awal Saramonic Blink 500 Pro pada saat baru keluar. Jadi memang saya beli ini tuh kayak kalau nggak salah di saat minggu pertama setelah launch Saramonic Blink 500 Pro. Jadi saya tidak tahu apakah untuk produksi batch selanjutnya akan mengalami hal yang sama dengan yang saya alami atau tidak. Dan di sini saya akan ceritakan pengalaman saya. Oke, jadi ceritanya pada saat itu setelah saya beli Saramonic Blink 500 Pro, saya membuat video review awal untuk mic tersebut. Yang videonya bisa kalian tonton di sini. Nah, setelah video itu tayang, tidak lama teman saya melakukan DM ke saya dan menanyakan apakah terang layar antara TX dan RX yang satu dan yang lainnya itu sama atau berbeda. Karena dia merasa bahwa unit yang dia punya itu salah satu unitnya layarnya tidak terlalu terang. Dan pada saat itu memang di unit saya tidak ada masalah. Jadi masih terang semua untuk layarnya. Nah, tiba-tiba tanpa ada gejala atau apapun, setelah lewat dari 1 tahun, akhirnya satu unit TX saya itu bermasalah. Jadi layarnya meredup sampai susah untuk dilihat dan tidak berapa lama benar-benar mati sama sekali. Sehingga untuk saya dapat mengontrol apakah TX tersebut nyala atau tidak mengandalkan dari layar yang ada di receiver. Lalu karena itu terjadi setelah 1 tahun. Jadi ceritanya pada saat saya beli Saramonic Blink 500 Pro itu warantinya itu hanya 1 tahun. Dan ini yang garansi resmi di PT Denka Pratama. Nah, saat saya konfirmasi, memang pada saat itu waktu garansi sudah habis. Akan tetapi karena menurut saya tidak terlalu bermasalah untuk layar TX yang mati, saya tidak melakukan servis ataupun apapun terhadap unit saya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, tepatnya sekitar 3 bulanan yang lalu, ternyata unit saya RX-nya layarnya mati. Nah, karena RX layarnya mati, itu benar-benar mengganggu ketika kita akan gunakan. Jadi udah TX-nya mati, RX-nya juga mati. Jadi repot banget kan. Akhirnya saya hubungi kembali tempat saya beli mic-nya, dan tiba-tiba dia mengabari bahwa PT Denka Pratama melakukan extend waranti untuk Blink 500 Pro dari yang tadinya 1 tahun menjadi 2 tahun. Dan akhirnya singkat cerita saya langsung menghubungi ke customer service untuk melakukan waranti klaim di PT Denka Pratama, dan pelayanannya itu sangat baik sekali. Jadi dia langsung cepat merespon WhatsApp yang saya kirimkan. Setelah saya konfirmasi melalui WhatsApp di kontak center warantinya PT Denka Pratama, akhirnya unit saya kirimkan di tanggal 24 November 2022. Untuk pengiriman produk yang rusak ke service center Denka Pratama, itu ongkirnya kita tanggung sendiri. Dan ketika barang dikirim balik ke kita, itu ongkirnya juga kita tanggung sendiri. Jadi ini juga bisa menjadi konsiderasi teman-teman ya ketika akan beli mic ini, kalau misalkan terjadi kerusakan. Untuk saya yang dari sama-sama Jakarta mungkin nggak terlalu bermasalah, karena ongkirnya nggak terlalu mahal ya. Jadi saya kirim itu ongkirnya lebih kurang 10.000, pulangnya juga saya harus bayar jasa ekspedisinya itu Rp10.000, jadi total 20.000. Tapi untuk teman-teman yang rumahnya mungkin
jauh dari Jakarta, itu pasti ongkirnya akan berbeda dari yang saya alami. Untuk melakukan servis layar 2 unit, yaitu 1 unit TX dan 1 unit RX, itu sampai kembali lagi ke kita, itu butuh waktu hampir 1 bulan. Jadi 24 saya kirim ke mereka, saya baru terima kembali barangnya itu di tanggal 21 Desember. Dan ini yang mungkin buat kawan-kawan yang mau beli Blink 500 Pro harus wanti-wanti, karena untuk waktu servis yang 3 minggu lebih itu buat kawan-kawan yang harus gunain mic wireless tiap hari mungkin akan sedikit banyak akan mengganggu untuk kegiatan produksinya. Nah, untuk saya yang hanya hobi mungkin bikin video di weekend, itu pun juga sudah cukup merasa sangat terganggu dengan lamanya waktu perbaikan dari layar si Saramonic Blink 500 Pro tadi. Jadi itu pengalaman saya, dan ini sebenarnya mudah-mudahan tidak kejadian juga di teman-teman yang lain, dan semoga video ini bisa jadi pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton video dari saya. Klik like apabila kalian menganggap video ini bermanfaat, dan klik subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari saya selanjutnya. Bye-bye.